Dimas apa kabar? Jagit, padahal baru kemarin ketemu ya di meet up. Baik. Baik ya. Iya. Nah, mungkin kalian buat yang udah pernah nonton video Great Automotive sebelumnya ya, udah tahu kalau Dimas punya Honda BR-V ya. Udah pernah kita ulas di mobilnya, cring ya kan. Oke, anyway Dim, nggak perlu perkenalan lah ya. Udah nggak ada usah. namanya Udah tadi di ada sini. dari yang waktu itu. Nah, Dim, dari BR-V ke Mark X. Kenapa? Karena gini, gue tuh sebenarnya dari dulu identik sama main sedan. Dan yang pernah gue ceritain mungkin di video yang BR-V, gue tuh punya W204. Oh iya. Dan gue udah mulai bosen main mobil low SUV, akhirnya gue memutuskan untuk modif W204 gue waktu itu. Tapi setelah gue berdiskusi sama nyokap, nggak dikasih izin. Nggak dikasih izin. Oke, dan gue akhirnya pikir perkara kantong nih. itu juga sih. Oke. Terus. Habis itu ya udah nyokap nawarin, udah BR-V jual aja ganti. Dan akhirnya gue milih mobil ini. Oke, gitu. jadi nasibnya BR-V sekarang dijual ya? Udah jual dulu. Distandarin dulu, apa lu jual? Gue standarin part-partnya gue keteng semua. semua. Keteng, iya. Siap. Pokoknya jangan ditanyain lagi ya, BR-V-nya udah laku lah ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah sekarang langsung jadi ini, berarti ini lu beli second lah ya? Second. Kalau dilihat keseluruhannya, stylenya tuh lebih cocok dibilangnya apa Dim kira-kira? Ini sebenarnya masuknya udah stand sih ya. Stand ya? Iya. Kalau gue lihat di depan ya, yang diubah nih ya, seperti biasa Dim ya. Lu udah tau lah kita mau bahasnya kayak gimana. Tahu, gue udah tahu template-nya nih. Dibacain template. Nah, kalau dari luar, biasa kita mulai dulu dari bagian luar. Kalau gue lihat sih ada penyegaran nih di depan nih. Bener. Jadi diapain nih? Oke, jadi untuk eksteriornya, ini bumper depan, bumper belakang, lampu depan, lampu belakang gue udah ganti Mark X yang facelift. Tapi ada tapinya nih. Yang bumpernya depan dan belakang dan lampu itu facelift kedua di tahun 2016. Oke. Sedangkan lampunya ini facelift pertama dari tahun sekitar 2014-an lah. Gitu. Jadi ada bedanya, ya, bener. Ya. Cuman masih masuk tuh ya, masih masuk. generasi keluarnya beda gitu ya. Iya, bener. Ukuran garis-garis bumpernya dari facelift pertama dan kedua itu sama. Jadi plug and play. Jadi kepraktisan itu sebenarnya yang memudahkan buat modif juga ya. Bener. Gue awalnya pikir meskipun ya sebenarnya kalau dari dimensi dan bentuk sama sih ya. Bener. Cuman kan ada beberapa mungkin yang di facelift tetap harus ada sedikit custom lah. Iya, paling di bracket-bracketnya segala macam gitu lah. kan. Cuman gue ngambil yang memang dia udah PNP nih. Jadi bener-bener standarnya copot. Ya yang aftermarketnya kita pasang. Oke. Gitu. Nah kenapa nggak sekaligus yang tahun 2016 gitu? Apa yang menurut lo? Oh yang lebihnya di 2014 gini, 2016 gini. Karena yang 2016-nya lebih mahal headlampnya. Gitu. Nah biasanya kalau anak-anak main Mark X, apalagi kalau ke VIP ya ada garap-garap dikit lah di mesin gitu kan. Kalau lo gimana? Nah gue tuh dari kemarin bener-bener ganti dari BR-V ke Mark X ini emang fokusnya kan pengen main stance ya. Nah kalau yang gue tahu emang kebanyakan stance ya udah lebih fokus ke look dibanding performance. Ya. Bener. Fashionnya lah ya. Fashionnya gitu ya. Dan gue belum terlalu fokus sama performance karena menurut gue ban udah narik kayak gini, kita udah nggak bisa seugal kayak aliran street racing gitu. Oke. Jadi dan lo nggak bisa kayak BR-V dulu ya? Bener, nggak bisa. Tapi berarti emang berubah banget ya? Berubah banget. Dan itu udah sempet gue pikirin karena awal-awal ambil mobil ini, velg pun pakai C28. Belum ke arah ke stance. Lalu gue kayak, mungkin udah saatnya gue main stance gitu. Oke. Orang-orang taubat, dia malah hilap ya. Nah, karena tadi ngomongin stance, kita lihat dari samping yuk, looks kaki-kakinya kayak gimana. Nah, ini fitmentnya nih teman-teman. Kalau mungkin biasanya orang-orang yang main sampai slam gitu ya, ngukur fitmentnya tuh mereka benar-benar detail gitu ya. Gua ini juga suka sih sebenarnya fitmentnya. Nah, kalau yang biasanya nih, nanti jelasin style lo ya. Ini yang biasa gue lihat ya. Yang mungkin udah lebih pol-polan gitu ya, Dim ya. Biasanya mereka pelek gede, celong, terus lips to fender gitu. Fender to lips. Fender to lip, FTL. Kayak gitu kan. Nah, lo kenapa bikin fitmentnya kayak gini, Dim? Nah, ini sebenarnya karena yang pertama terbatas dana ya udah pasti. Siap. Cuman emang katanya lagi rame tuh mainnya slam. Nah, slam itu celup banget gitu iya, fitmentnya celup dia masuk ke dalam.
Dan ini tadinya nggak bisa secelup ini nih. Ini udah knuckle-nya udah gue potong. Oke, gitu. dipotong ya, dipotong. bukan di-roll lagi ya? Bukan, dipotong. Oke. Kalau ngomongin dari BRV sih gue udah tahu lah liar-liarnya dia lah buat modif. Jadi nggak peduli lah ya mau mobil belah-belah juga udah mending keren gitu kan. Nah ini speknya gimana biar bisa kayak gini nih? Oke. Velgnya dulu Dim. Velgnya gue pakai Workmeister S1 ya. Dia speknya itu 9,5 10,5. Oke. Cuman yang depannya ini gue udah pakein adaptor sekitar 2,5 cm. Oh, pakai adaptor ya? Bener, pakai adaptor. Kalau belakang nggak pakai? Belakang pakai spacer doang sih. Pakai spacer aja. Kenapa yang itu spacer ini adaptor? Karena pas kemarin udah gue fitment correction, dia kan ada namanya ride height, kondisi kita jalan. Dan posisinya pas itu velgnya buru banget, jadinya mendelep banget ke dalam. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk masang adaptor biar dia lebih gemuk lah, biar keluar gitu, nggak terlalu kurus. Tapi bannya juga lumayan narik sih sebenarnya depan belakang teman-teman. Bannya masih sebenarnya udah bisa dibilang narik, tapi belum narik banget. Kenapa? Karena gue juga ini buat daily beater, buat harian juga. Masih mikirin ini nih teman-teman. Bener. Wajar lah ya. Karena emang orientasinya ke sana, bukan buat berangkat buat kontes garage doang queen gitu kan. atau purpose buat kontes doang enggak, buat harian. Kayak gitu. Ini ring berapa tadi? 18. 18. Iya. Offsetnya boleh bocorin nggak? ET-nya depan kalau nggak salah 35 deh. 35. Belakang 25. 25. Oh, lebih masuk ya, lebih celang. Bener. Tapi cuman sekarang udah pakai adaptor jadi 15 berarti. Oke, ada perubahan lah karena ada spek-spek itulah ya. Bener. Sip. Di ban dibikin kayak gini dengan spek berapa? Bannya itu depan pakai 21540, belakang 22540. 21540. Oke, pasti lebih tipis lah ya berarti depannya. Oh iya, Terus belakang lebih lebar karena memang dia lebarnya juga beda kan belakang. Iya, lebarnya juga beda, sorry teman-teman. Cambernya. Oke. Jadi gini, kemarin itu gua kan ini udah pakai camber kit ya. Udah pakai camber kit. Gua kemarin sempat nyeting-nyeting sendiri tuh. Depan udah -5,5, belakang 6,5. Tapi sebenarnya kayak ibaratnya kalau kita ngomongin angkanya ya ini kayak kan gak gede-gede banget gitu. Gak gede-gede banget. Tapi kalau ngeliat dari sini kan miring banget. Miring amat gitu kan. Nah, ini lebih surprisingnya lagi. Kemarin gua habis fitment correction. Ini cambernya turun semua. Yang depan itu jadi cuman sekitar 3, yang belakang jadi cuman 5,3 kalau nggak salah. Tapi gue juga kaget kok bisa jadi lebih miring belakangnya. Iya, looks-nya kayak gitu tuh. Iya. Yang gue respect ya dari teman-teman yang main style kayak gini. Itu bannya selalu bagian dalam mulai yang habis gitu. Oh iya udah. Jadi kita harus menyiapkan uang untuk rotasi setiap berapa bulan. Udah gitu rotasinya nggak bisa depan tuker ke belakang gitu kan. Jadi gini, ya udah puter gini. Iya, gitu. Puter aja gitu. Iya. Kalau udah habis ya udah tinggal cari yang bener. Kemungkinan umurnya lebih pendek gak sih untuk penggunaan ban nih, Dim? Nah, itu tadi balik lagi tergantung camber sama ya seberapa jarak yang gue tempuh dalam hariannya gitu. Kalau misalkan jaraknya lebih sering keluar kota, misalkan gue Jakarta BSD tiap hari mungkin akan lebih cepat habisnya. Ya. Bener. Oke, jadi emang relatif lah. Cuman mungkin kalau ngomongin kecenderungan karena memang lebih miring kan. Bener. Jadi lebih makan dalamnya. Iya. Namanya modif ada resikonya. Bener. Ya. Ada resiko yang udah harus diambil. Makanya resikonya itu bisa tertutup dengan tabungan-tabungan kita. Itu dia. Oke. Tadi ngomongin kaki-kaki fitmentnya ya. Nah ini ngomongin setup suspensinya. Pasti udah nggak per-peran lagi nih. Bener. Pakai? Ini gue dari BRF, pakai Airsusnya RIF. Iya. 2 titik, 4 titik? 2 titik. Budget pak. Budget, siap. Dan ini gue custom ya, jadi shocknya masih pakai shock standar. Dibikinin bracket, balonnya dimasukin ke situ. Jadi bukan bolt on. Buat paling mentoknya, pasti 0 lah ya. 0 biasa ya bener. Nah kalau misalnya buat mau jalan itu berapa biasa? Kalau gue tergantung nih, kalau misalkan di jalan yang jelek atau banyak lobang, jalan nggak rata, gue biasanya depan itu 75, belakang 90. Tapi kalau jalanannya bener-bener mulus dan atau gue lagi ngincer ride height banget, dilihat orang-orang keren, itu biasanya gue taruh di 58 rata. Cuman yang belakangnya jadinya nyelup. Iya. Gitu.
Oh itu kalau jalanannya mulus ya? Kalau mulus, kalau kayak di tol gitu. Oke, siap. Bener. Ada lagi nggak Dim soal kaki-kaki Dim? Paling disc brake, gue udah ganti yang Oke, slot disc and drill di sini. Pakai bricks. Oke Dim, kaki-kaki udah banyak kita bahas. Ada lagi nggak di dalam mungkin ubahan? Interior ada gua. Boleh lihat nggak dalam? Boleh banget dong. Oke, kita ke dalam teman-teman. Oke, kita dikasih masuk nih sama Dimas nih ya. Silakan duduk. Nah, layaknya mobil sedan lah ya di kelasnya Mark X, emang nyaman gitu basicnya juga kan. Bener. Kalau dari jok apa segala macam kan lo kayaknya nggak ganti kan? Bener, ini masih OM-nya fabric dia. Fabric fabric juga, setir juga nggak ganti, cuma emblemnya doang. Cuma emblem doang. Nah, yang lu ubah apa Dim? Gue sih pengen bilang aja ya, cuman lu aja deh yang bilang. Oke. Jadi yang gue ubah di sini ya tadi emblem, terus habis itu shift knob, dan dia lampu instrumen clusternya itu aslinya warnanya hijau. Kayak Fortuner VNT. Oke. Nah, tapi karena dari luarnya gue udah ganti facelift, maka gue menyamakan dalamnya juga. Jadi Toyota zaman sekarang tuh warna panel-panel tuh ice blue namanya. Iya, ini sih gue yang nggak habis pikir ya. Ada shift knob. Ini cara fungsinya gimana, Dim? Nah, kalau Toyota mostly dia nggak pakai shift locker, jadi nggak perlu dipencet. Jadi rem aja. Rem, udah geser aja. Oke. Gitu. Jadi nggak ada pencetannya di sini, bener nggak ada pencetannya. Terus apalagi ya, head unit paling ini gue pakai Orca yang Android atau Apple CarPlay. Terus tadi sebelum kesini gue baru ganti speedometer nih dari SPD Jakarta. Muffler tip-nya gue ganti. Ini knalpot masih full stock. Cuman suaranya bisa keluar karena gue pasang Valvetronic nih remote-nya nih. Jadi lu pakai Valvetronic ya? Iya, gue pakai Valvetronic. Tes nyalain dikit dong. Iya, boleh dihidupin ya? Iya. Oke. Hidupin AC kali biar enak ya? Boleh, gue udah ngop nih. Gas aja. Oke, gas ya? Kalem. Oke. Ini posisi ditutup katupnya atau kebuka? Ini full kebuka. Full kebuka ya? Jadi dia ada beberapa settingan, pokoknya ya ini kebuka, ketutupnya bener-bener adem. Coba hilang kan? Ini. Kayak standar kan? Karena emang masih full standar. Kita keluar lagi teman-teman. Oke. Yuk. Oke. Dim. Waktu di BRV gue sempet nanya soal budget ya. Oke. Gue tanya dikit-dikit aja. Lo boleh kasih tahu kisi-kisinya lah. Ini untuk sampai di step ini dari mobil lo pertama beli berapa lama? Tadi lo singgung 2 bulan. Tapi emang bener 2 bulan gitu? 2 bulan, 3 bulanan sih. Oke. Itu udah termasuk trial and error-nya tadi soal kaki-kaki? Udah. Oke. Cukup cepet ya sebenarnya ya. Dan ini emang belum final fitment lah, karena gue mau naik ring juga sih sebenarnya. Nah, jadi next-nya naik ring. Naik ring, mungkin BBK, tapi gue juga mau performance dikit. Jadi mau pasang dashtek mungkin. Oke, dashtek. Ya cukup lah kalau buat dashtek lah ya, karena memang mesinnya juga udah lumayan gitu. Udah lumayan. Kalau stoknya dibanding mobil-mobil lain buat kelasnya dia oke lah gitu kan. Apalagi ya, kayak exhaust mau ganti juga nanti? Pastinya sebelum gue naik dashtek gue full system dulu. Oh iya benar. Karena gue mau ngincer pop and bang biar bisa keluar api. Siap. Mobil nggak usah ngebut, yang penting aksi. Nah, Dim, yang tadi Dim, gue sambung lagi. Apa tuh? Bocorin dong kira-kira range-nya berapa sih buat bikin style kayak gini di Mark X ya? Pas gitu gue perbandingannya kasih harga motor tuh pas gitu di BRV. Gue kasih harga motor lagi aja kali ya. Ini gue mungkin udah dapet ZX25 kali ya. Oke. Ya bisa dipikir sendiri lah. Lumayan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa googling sendiri harga barunya ZX25 berapa, harga secondnya berapa. Jadi ditaksir-taksir aja. Kira-kira habisnya range-nya dari sini sampai segini nih. Gitu. Oke deh. Kayaknya nggak ada lagi yang bakal kita bahas ya. Gue pengen nungguin aja nih ntar finalnya kapan jadi. Kayak gue nunggu setahun kayaknya. Mungkin tergantung waktu. Waktu. Jangan banyak-banyakan nongkrong. Iya makanya. Oke, itu aja Dim, thank you. Udah mau diundang sama Great Automotive lagi kali Mas ini. Adit, ya thank you juga. Makasih teman-teman udah nonton video kali ini. Kasih komentar yang keren soal Mark X punya Dimas ya.
ternyata emang perjalanannya ya dia emang anak mobil banget lah ya, anak modif banget gitu karena ngulik-ngulik semua style gitu kan. Nah, buat yang mau ngepoin BRV-nya kayak apa, bisa cek di videonya Great Automotive, bisa juga follow IG-nya Dimas di Aliran Gado-Gado. Oke, namanya Gadi lagi ya. BRV dan Mark X dong. Tadi kan ngomongnya. Oh iya, BRV dan Mark X, sorry. Iya ya, kenapa gue ngomong? Gue ingetnya BRV dulu. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Great Automotive teman-teman di sini biar nanti kalian bisa keep up sama konten-konten dari Great Automotive berikutnya. Thank you sekali lagi Dim. Yuk, teman-teman. Gue Adit pamit.